Ambil dari Mazmur nomornya yang ke-95, Mazmur yang ke-95, demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kudus dan tak bersalah. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Kalau Anda pertama kali hadir di sini, kita berada di dalam seri khotbah Gospel Form Habits. Kebiasaan yang dibentuk oleh Injil, dan kita sudah melihat saudara, semoga Anda mulai menjalankan dan membangun kebiasaan tersebut. Yang pertama adalah kita membaca dan bermeditasi di dalam firman Tuhan. Kemudian yang kedua, menghitung hari-hari kita. Dan yang ketiga, berdiam di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat menyembah Tuhan. Kneel before your maker. Saudara, Anda mungkin jarang kalau sudah lama jadi orang Kristen memikirkan bahwa kenapa orang Kristen kalau ketemu di dalam ibadah seperti ini selalu nyanyi. Tidak ada gereja saudara di dalam ibadah yang tidak ada pujian. Kenapa kita selalu menjadi orang Kristen yang dikenal sebagai the singing people? Christianity, Christian faith, iman Kristen itu adalah iman yang menyanyi. Saudara, kenapa? Karena biasanya kita itu melihat nyanyian di mana saudara? Di atas panggung. Ya kan, baru-baru ini saya nonton Hamilton saudara, di mana orang ngomong itu pakai nyanyi karena musical memang. Tapi itu lumrah karena itu di panggung. Anda lihat film ada nyanyian saudara, Anda lihat konser itu ada nyanyian. Tapi dalam realita hidup sehari-hari Anda kan nggak nyanyi ya. Anda ketemu manajer hari Senin lalu performance review, Anda kan nggak nyanyi. Saya sudah melakukan banyak hal gitu kan, enggak kan. Kalau Anda coba begitu ya, Anda dipanggilin security lalu HR datang saudara. Ada sesuatu yang tidak beres dengan orang ini. Whatever he has done on the weekend gitu ya. Tetapi saudara, nyanyian itu kita lakukan pada waktu emosi kita itu tergerak. Dan ini dilakukan bahkan oleh orang-orang yang bukan Kristen. Itu sebabnya saudara, misalnya kalau Anda ke sebuah pernikahan, ya, lalu mempelai pria itu nyanyi kepada pengantinnya, ya kan? You say it best when you say nothing at all, misalnya gitu kan? Alias jangan banyak ngomong gitu ya. Kira-kira itu nyanyiannya. Kenapa saudara? Karena dia tergerak oleh emosi. Wah, dia nyanyi untuk pengantinnya. Tapi nggak mungkin tiap hari penuh nyanyian di rumah gitu ya. Nanti dianggap suaminya aneh banget. Atau di dalam pertandingan sepak bola, wah di stadium yang penuh itu ya, lalu fansnya nyanyi sama-sama. Nah saudara, kenapa mereka nyanyi? Oh, kalau si pengantin pria ini karena dia itu menyatakan cintanya yang meluap-luap. Karena baru married sih. Kalau soccer fans itu saudara karena kebanggaan mereka akan tim mereka saudara. Membakar semangat mereka nyanyi dengan luar biasa. Saudara, di dalam ibadah minggu kita juga nyanyi karena emosi kita itu digerakkan. Itu sebabnya kita nyanyi, bukan hanya nyanyi dikatakan oleh pemazmur tadi, we shout.
We make a joyful noise. Padahal saudara tidak ada koreografi, tidak ada latihan ya, kita bukan flash mob kan. Tidak ada professional singer di sini kecuali satu orang, Feli. Kita semua saudara bukan professional singer, tapi toh kita nyanyi meskipun kita mungkin ada yang tone deaf. Enggak peduli, kita buka suara, kita nyanyi saudara. Kenapa? Karena kebaktian Kristiani itu bukan sebuah ritual yang dilakukan. Dari A, B, C, D sampai Z. Dari call to worship sampai benediction. Bukan ritual saudara, tapi sebuah perayaan. Perayaan akan keselamatan dari Allah di dalam Kristus Yesus. Kita merayakan Injil. Itu sebabnya emosi kita itu digerakkan untuk menyanyi. Dan ngomong doang gak cukup. Itu sebab harus burst in singing. Harus keluar di dalam puji-pujian yang muncul dari hati yang terdalam. Nah, hari ini kita akan melihat saudara, kenapa ini kebiasaan yang penting yang kita harus miliki. Why this is an important habit. Untuk datang setiap minggu beribadah kepada Tuhan. Dari Mazmur 95 kita akan melihat 3 poin saudara. Yang pertama, kenapa kita menyembah. Yang kedua, bagaimana kita menyembah dan bagaimana penyembahan itu mengubahkan, mentransformasi kita. Mari kita lihat yang pertama, mengapa kita menyembah. Kalau Anda lihat ayatnya saudara, di sana dikatakan di dalam bahasa Indonesia, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai itu artinya bersorak-sorai saudara ya. Ada emosi, ada ekspresi. Bukan diam, lihat kiri, lihat kanan gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang menggerakkan dia untuk menyanyi dengan sukacita. Tapi Anda perhatikan, dimulai dengan marilah, come di dalam bahasa Inggris. Oh come, let us sing to the Lord. Saudara, panggilan ini untuk menyanyi dengan begitu rupa adalah sesuatu yang sangat penting bagi hidup kita sebetulnya. Kenapa? Nah, James Smith menulis sebuah buku yang berjudul You Are What You Love. Buku yang baik yang saya sangat rekomendasikan kepada Anda semua. Dia mengatakan bahwa kita ini adalah makhluk, bukan makhluk yang berpikir saja, tapi makhluk liturgical. Maksudnya adalah bahwa hal-hal yang kita lakukan setiap hari secara rutin itu akan membentuk keinginan hati kita. Itu akan membentuk identitas kita. Jadi itu sebabnya kebiasaan itu penting. Ya, dia menulis begini saudara di dalam bukunya. Bisa tolong dibantu David untuk slide-nya. Ups, kelewatan. Mundur satu lagi. Ya. Christian worship, we should recognize, kata dia, is essentially, saya suka frase ini, counter-formation to those rival liturgies we are often immersed in. Jadi maksudnya gini saudara. Waktu kita datang ke dalam ibadah Kristiani, ini adalah sebuah counter-formation. Sebuah titik perlawanan balik kepada liturgi-liturgi yang lain. Liturgi-liturgi sekuler yang kita sangat-sangat familiar. Berbagai praktek kultural yang secara subtle itu sudah merenggut hati kita, miskalibrasi hati kita dan membawa kita itu kepada versi hidup bahagia yang berbeda, yang bukan Tuhan desain. Itu sebabnya ibadah adalah inti dari pemuridan. Kalau Anda ingin jadi murid Kristus yang baik, Anda ingin masuk di dalam discipleship, saudara, ini intinya, yaitu ibadah. Tidak ada murid Kristen yang tidak datang beribadah secara rutin. Nah saudara, sekarang saya ingin coba jabarkan bahasa dia ini karena ini agak akademis, meskipun buku You Are What You Love itu adalah versi populer dari bukunya yang lebih akademis, Desiring the Kingdom. Yang dia sedang katakan bahwa waktu Anda datang ke gereja beribadah seperti ini, Anda sedang membiasakan diri Anda untuk melawan semua liturgi-liturgi sekuler di luar sana yang memberikan Anda hidup versi hidup bahagia yang bukan dari Alkitab, yang bukan dari Tuhan.
Nah, apa maksudnya liturgi sekuler, saudara? Saya akan jelaskan. Misalnya, Anda itu suka ke mall, ya, dan Anda ke mall hari Sabtu, pasti itu dah, pasti. Gereja kedua, ya. Hari Minggu ke gereja, ya 90%. Hari Sabtu ke mall, wah 110% pasti gitu ya. Misalnya begitu. Siapa yang seperti itu? Tolong angkat tangan. Enggak ada ya, karena sungkan. Nah, saudara, kalau Anda bertahun-tahun seperti itu, setiap Sabtu ke mall, maka saudara akan ada kebiasaan yang melatih hati Anda untuk selalu ingin mengkonsumsi sesuatu yang baru, sesuatu yang menyenangkan, dan Anda ingin dipuaskan dengan apa yang Anda lihat. Ya, meskipun nggak beli tapi cuci mata, yang ngeliatin barang-barang di etalase. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ada liturgi. Liturgi di dalam gereja sekuler yang bernama fashion capital. Ya. Misalnya, saudara, Anda kemudian mulai menyanyi kepada barang yang Anda lihat. Anda lihat sepatu, Anda langsung nyanyi, amazing shoes, how cool you look, gitu ya. Ya mungkin Anda nggak nyanyinya secara kenceng gitu ya, nanti dipanggilin security memang. Tetapi Anda mulai mengagumi itu dan memuji. Kalau saja, nah ini doa Anda. Setelah nyanyi Anda doa kan, kalau saja saya pakai barang itu, Balenciaga, wah misalnya, atau whatever brand that you like. Saya akan jadi orang yang tidak pernah dipandang rendah oleh orang lain. Status saya akan naik. Lalu Anda bayar barang itu offeringnya, ya kan? Lalu Anda mendapat berkat apa? Dapat sepatu, dapat tas, whatever you buy. Lalu ada benediction, saudara, go into the world and shine brighter than other people, ya, karena pakai sepatu yang baru, pakai tas yang baru. Lalu Anda mengulangi lagi Sabtu depannya. Saudara, tidak ada orang yang tidak menyembah sesuatu. Setiap kita itu dibentuk dari apa yang kita sukai dan kejar dan cintai. Itu sebabnya kita itu selalu menyembah apa yang kita cintai. Kalau Anda itu sangat-sangat memuja, mencari penerimaan orang lain, opini orang lain, maka apa yang Anda katakan selalu akan Anda atur sedemikian rupa sehingga orang selalu berpikir positif tentang Anda. Kalau Anda mengejar kekayaan, maka apapun yang Anda lakukan itu di dalam rangka untuk memperbesar aset Anda. Karena Anda ingin lebih kaya. Anda kerja keras, Anda menabung uang Anda berdisiplin di dalam spending Anda kemudian punya passive income, Anda punya side gig, Anda invest dan seterusnya. Jadi Anda lihat, liturgi itu Anda hidupi setiap hari. Karena apa? Kan hati Anda mengatakan, saya harus lebih kaya, saya harus lebih sukses. Sudah banyak orang berpikir bahwa beribadah itu sangat kuno. Hanya orang Kristen yang kuno, yang cupet, yang ketinggalan zaman yang datang ke gereja beribadah. Padahal semua orang juga beribadah, saudara. Apapun cara kita membangun kebahagiaan kita di atas reputasi, di atas karir, di atas keluarga, di atas kekayaan. Itu semua adalah bentuk ibadah kita dengan liturgi yang bermacam-macam. Mazmur 95 itu sebab mengatakan, marilah come sebagai sebuah counter formation, saudara. Datanglah beribadah supaya Anda dibentuk di dalam sebuah kebiasaan yang membawa hati Anda itu kembali kepada Tuhan, bukan dunia. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan ada liturgi yang kita pakai dalam ibadah kita. Ada panggilan beribadah, ada puji-pujian kepada Allah, lalu ada pengakuan dosa, lalu ada assurance of pardon, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Lalu Anda mendengarkan firman Tuhan. Lalu Anda berespon melalui persembahan. Lalu Anda diutus kembali ke dunia untuk menjadi saksi Kristus. Ini semua adalah di dalam rangka untuk melatih ulang keinginan Anda, membentuk ulang imajinasi Anda, sehingga Anda tidak ditelan habis oleh bentukan-bentukan sekuler dari dunia di sekitar kita. Jadi saudara, intisarinya ditulis dengan sangat baik oleh Eugene Peterson, dan Anda melihat quote ini sebelumnya muncul di dalam
screen kita sebelum ibadah mulai setiap minggu. Ibadah adalah sebuah strategi di mana kita itu berhenti menginterupsi preokupasi atau kecenderungan kita untuk berfokus pada diri kita sendiri. Jadi waktu Anda datang ke gereja dan masuk dalam ruang ibadah, stop mikirin tentang diri kita sendiri, lalu berfokus kepada Tuhan. Di sana hati Anda sedang dilatih untuk masuk ke dalam sebuah ritme kehidupan yang baru. Hidupku bukan milikku lagi. Aku hanyalah ciptaan, aku sedang berhadapan dengan penciptaku, itu sebab aku menyanyi dengan sukacita karena dia mengasihiku. Saudara, itu yang seringkali kita lupakan. Jadi kenapa kita datang beribadah? Supaya keinginan hati kita, prioritas hidup kita itu diubahkan oleh Tuhan melalui apa yang kita saksikan, ikuti di dalam ibadah. Yang kedua, saudara, bagaimana kita beribadah? How we worship. Saudara, kata worship, ibadah, itu dari kata Inggris kuno, worship. Artinya memberikan hormat kepada sesuatu atau seseorang sedemikian rupa sampai itu mempengaruhi seluruh jati diri keberadaan kita, pikiran kita, emosi kita, dan kehendak kita. Itu sebabnya waktu Anda melihat ayat ini, ayat 6 dan 7, dan dikatakan marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saudara, di dalam bahasa Inggris itu dipakai 3 kata kerja yang berbeda. Sujud itu worship, ya. Let us worship and bow down, let us kneel. Tetapi menarik sekali di dalam bahasa aslinya, saudara, 3 kata ini punya arti yang secara literal itu sangat mirip meskipun kata-katanya berbeda. Jadi kalau secara literal ini dikatakan, diulang saudara, bunyinya begini, masuklah, marilah kita berlutut, berlutut, dan berlutut di hadapan Tuhan yang menyembah. Ini bukan masalah cuman berlutut tapi kemudian karena ritual. Tetapi ini saudara, yang dimaksud adalah merebah secara flat di tanah, muka ditutupi, karena kita merasa Tuhan, aku tidak layak untuk bertemu dengan Engkau, tapi karena Engkau mengasihi aku di dalam Kristus Yesus, maka aku datang kepadamu menyembah dengan seperti ini. Ya memang saudara, nggak ada dari kita yang datang ke ibadah lalu tiba-tiba ke depan begini ya. Saya yang kaget kalau Anda begitu. Tapi ini seharusnya postur hati kita, saudara. Jadi ibadah itu bukan hanya masalah nyanyi atau emosional, saudara. Tetapi seluruh keberadaan diri kita itu di dalam postur penyembahan total seperti ini. Nah itu sebabnya di dalam Mazmur 95 ini kita ditolong untuk tahu bagaimana sih cara menyembah Tuhan dengan benar. Kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen, mungkin ada hal-hal yang perlu Anda koreksi dan perbaiki. Mari kita lihat saudara, ada 3 hal yang muncul di dalam Mazmur 95. Yang pertama, aspek emosi, pikiran, dan kehendak. Jadi emosi kalau Anda lihat, marilah menyanyi, bersukacita. Bahkan dalam bahasa Inggris dikatakan shout for joy. Ya, make joyful noise. Itu berarti emosinya tidak asal-asalan. Yang kedua adalah pikiran, saudara. Ayatnya dari mana? Ayat 3-5 lalu ayat 7. Nanti kita akan lihat ya. Lalu kehendak itu pada waktu kita berlutut ya, pada waktu kita tidak mengeraskan hati kita, artinya kita mendengar lalu taat kepada Tuhan, itu kita memakai kehendak kita. Ketiga-tiganya itu perlu ada. Nah, saya berikan ilustrasi, saudara. Kenapa ini seringkali tidak terjadi di dalam ibadah minggu? Misalnya ya, ada orang yang baru menyadari ada hal yang berbeda dengan tanah yang dia miliki. Jadi orang ini punya tanah yang tidak besar, saudara, ya, dan tanahnya kering, ditanami apapun mati, saudara, nggak bisa tumbuh itu tanaman. Ya, jadi dia kesel banget. Dia bilang, gue mau jual tanah ini.
Nah waktu dia itu terakhir kali mau survei sebelum dijual, saudara, dia itu ambil skop lalu pelan-pelan mulai benerin tanah-tanah yang sudah sangat kering dan mati itu. Nah waktu dia pakai skopnya, tiba-tiba dia nyentuh sesuatu yang keras. Dan waktu dia itu gali lebih dalam lagi, yang dia temukan adalah ini. Setelah dia bersihkan, baru dia kaget, saudara. Bukan hanya kaget, kaget. Itu artinya kaget setengah mati. Yang dia temukan adalah emas murni. Nah saudara, pada waktu dia menemukan itu, apa yang terjadi? Tanahnya tidak berubah, yang berubah adalah persepsinya terhadap tanah yang dia miliki. Dan persepsi yang berubah itu terjadi di dalam pikirannya, emosinya, dan kehendaknya. Pikirannya langsung bilang begini, saudara, ini tanah tidak ternilai harganya. Karena aku baru nemu sebongkah emas. Jangan-jangan seluruh tanah ini isinya emas semua di bawah. Kaya mendadak aku. Itu pikirannya. Lalu emosinya, saudara, dia sangat excited dong. Dia nggak mungkin bilang, ya cuman begini. Enggak kan? Dia langsung excited. Dia kasih tahu istrinya. Dia bilang, tahu nggak gitu ya. Jangan bilang siapa-siapa gitu kan. Excited. Dia tinggalkan semua, saudara, dan dia excited kasih tahu istrinya dan keluarganya. Bagaimana kehendaknya? Dia langsung beraksi. Saudara, dia langsung pasang pagar, dia pasang CCTV, dia lindungi tanah itu sedemikian rupa sehingga tidak ada orang yang menginjakkan kaki di tanah itu tanpa seizinnya. Kira-kira begitu kan? Mazmur 95, saudara, mendorong kita untuk juga berlaku yang sama. Pada waktu kita menyadari siapa Allah itu, tiba-tiba ada yang berubah dengan pikiran kita, ada yang berubah dengan emosi kita, ada yang berubah dengan kehendak kita. Itu sebab Roma 12 ayat 1 tadi yang kita baca pada waktu berita anugerah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu adalah respon yang logis. Kenapa? Karena Anda tahu nilai Allah. Anda sadar betapa mulia Dianya, betapa suci Allah. Itu sebab aku tidak bisa sembarangan lagi. Tapi yang seringkali terjadi, saudara, kita tidak menyembah dengan ketiganya. Ya, yang mungkin terjadi adalah beberapa dari kita, banyak dari kita mungkin hanya menyembah dengan kehendak dan pikiran. Tidak ada emosi. Jadi ibadah Kristiani itu sangat mekanistis kayak robot, apalagi Presbyterian kayak kita ini. Padahal kata Presbyterian kalau dibolak-balik bisa jadi Britney Spears gitu ya. Tapi nggak ada hubungannya itu. Maksudnya mestinya inovatif gitu ya, mestinya gegap gembita. Tapi kita kayak kebaktian penghiburan. Duh, kok tiap minggu kebaktian penghiburan ya di ICC ya? Oh bukan, itu memang gaya kita gitu ya, robot. Susah, tidak ada emosi yang kita tunjukkan. Oh iya, kita itu percaya firman Tuhan, kita itu taat sebagai orang Kristen, tapi nggak ada sukacita sih. Tidak ada overflow of joy. Padahal saudara, ekspresi tubuh itu menjadi bagian yang sangat muncul di dalam berbagai bagian Alkitab. Jadi kalau saya ditanya, apakah nyanyi itu mesti pakai gerakan tubuh? Tangan diangkat gitu ya. Sampai ada yang buat joke kan, Tim Hawkins, Anda pernah lihat itu? The Christian Guide of Raising Hands in Worship. Dia bilang ada orang Kristen tuh yang gayanya this is how big my fist is gitu ya. Jadi kalau nyanyi begini saudara. Terus gaya Mufasa. Terus kayak goalpost. Gaya ngelap kaca, wah gitu ya. Dan dibuat joke seperti itu, saudara. Kenapa? Karena kita nggak tulus, padahal seharusnya ekspresi tubuh itu adalah refleksi dari hati Anda. Kalau hati Anda merasa Tuhan begitu baik bagiku, lalu Anda tutup mata, nggak apa-apa. Kalau Anda merasa Tuhan itu sangat luar biasa apa yang Dia lakukan, meskipun aku gagal mentaati Dia, lalu Anda angkat tangan. Dengan gaya apapun, ganti bola lampu gitu ya, dan seterusnya. Whatever that is, itu adalah refleksi hati Anda. Saudara, di Alkitab itu muncul gini saudara.
Ada clapping, singing, kneeling, bowing, lifting hands, shouting, dancing, standing in awe. Itu ada ayatnya semua. Anda bisa tanya saya ayatnya yang mana nanti. Jadi jangan tidak pakai ekspresi sama sekali. Tapi saya juga tidak mengatakan kepada Anda harus berekspresi. Nah itu kan dipaksa juga. Ya kan? Jadi apapun yang hati Anda rasakan, nyatakan itu. You know what the problem is? Masalahnya gini saudara. Kita itu tidak berhenti, berfokus pada diri kita sendiri. Jadi kalau Anda nyanyi di gereja, lalu Anda itu memerem gitu ya. Anda mikir, nanti sebelah saya pikir saya ketiduran gitu ya. Jadi saya harus buka mata. Kan sungkan kalau dipikir saya tidur. Anda mau angkat tangan, nanti dipikir saya rohani, sok saleh. Jadi mendingan gak usah angkat tangan. Gini aja deh paling aman, apa begini. Emang semua choir gitu ya. Jadi saudara, kita terlalu fokus pada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Padahal ingat tadi definisinya, ibadah adalah strategi di mana kita stop mikirin diri sendiri. Apa yang orang pikirin tentang kita. Dan berfokus hanya kepada Allah, karakternya, karyanya dalam hidupmu. Dan kalau Anda nyanyi lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi, dan Anda ingat, iya ya, Tuhan begitu baik meskipun saya begitu jahat kepadanya. Maka saudara gak mungkin nyanyi itu tanpa ekspresi. Jadi mungkin ada dari kita yang perlu mengkoreksi. Yang kedua saudara, kemungkinan yang kedua adalah kecepatan wild worship. Yaitu ibadat dengan emosi, dengan kehendak, tapi enggak tanpa pikiran. Ini yang saya sebut sebagai ibadah yang liar. Apa itu ibadah yang liar, saudara? Ibadah yang tidak dibangun dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, saudara. Kalau kita tidak tahu siapa Allah yang kita sembah, karakternya, tidak heran saudara kita menyembahnya dengan sembarangan. Anda lihat pemazmur, lihat polanya. Pada waktu dia bilang gini, marilah menyanyi bagi Tuhan. Oh come let us sing to the Lord. Lalu apa? For itu artinya apa saudara? Karena ada alasannya. Lalu lihat lagi di ayat yang ke-6. Let us kneel before the Lord. Kenapa kita harus melakukan ekspresi emosi dengan berlutut? For ada alasannya. Ini adalah elemen pikiran yang berjalan. Kenapa saya melakukan semua ini? Bukan karena ikut-ikutan. Oh sebelah saya angkat tangan, saya juga angkat tangan. Sungkan dong, masa yang lain angkat tangan saya enggak. Bukan, tetapi karena kita tahu siapa Tuhan. Dan mari kita lihat saudara, siapa Tuhan yang membuat kita itu berekspresi di dalam ibadah. For the Lord is a great God and a great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, the heights of the mountain are His also. Dia adalah pencipta segala sesuatu di seantero jagat raya ini. Itu sebabnya kalau Anda naik ke atas gunung ya, atau di lembah gunung atau di depan pantai yang begitu indah, Anda kan merasa kecil gitu ya. Dan di balik kemegahan semua itu ada Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang diciptakan. Saudara tahu, laut yang paling dalam, titik yang paling rendah di dalam dunia ciptaan itu Challenger Deep, 10.000 lebih di bawah permukaan laut. Poin yang paling tinggi itu adalah Mount Everest, saudara, 8.000 lebih di atas permukaan laut. Saudara, itu semua diciptakan oleh Allah yang besar. Itu sebabnya karena kebesaran Allah itu, waktu Anda datang, Anda merasa seperti cacing yang begitu kecil. Dan Anda berkata, aku ingin memuji Engkau, kebesaranmu, keakbaranmu, ya Tuhan. Tapi bukan hanya itu saudara. Kalau Anda balik tadi ke ayat yang ke-6. Sana dikatakan, berlututlah. For He is our God. Jadi Allah yang besar itu bukan hanya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi Allah kita. Allah yang ada di pihakmu. Allah yang mencintaimu dan peduli dengan Anda karena Yesus Kristus.
Meskipun Anda itu brengsek di hadapan Tuhan, meskipun Anda itu seringkali berdosa terhadap Dia, tapi Allah tetap mengasihi Anda karena Yesus Kristus sudah mati bagi Anda. He is our God. Itu sebabnya kita itu berlutut, saudara. Kita itu memuji Dia dengan penuh sukacita. Westminster Shorter Catechism yang untuk anak-anak, saudara, pertanyaan nomor 5 itu tanyanya begini. Why should you glorify God? Kenapa engkau harus memuliakan Allah? Jawabannya itu dari Mazmur 95 ayat 6 sampai 7. Kenapa engkau harus memuliakan Allah? Because He has made me and takes care of me. Itu jawabannya. Kenapa kita memuliakan Allah? Karena Dia adalah penciptaku, our maker. Dan karena Dia peduli dengan aku. We are the people of His pasture, the sheep of His hand. Jadi saudara, kita memuji Tuhan, datang ke gereja setiap minggu, ada alasannya. Pikiran kita ikut bermain. Itu sebab pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita berespons, saudara. Dan itu membuat kita memiliki kehendak. Ini yang ketiga. Tapi kita seringkali nggak pakai kehendak. Jadi kita cuma menyembah Tuhan dengan emosi, dengan pikiran, tapi nggak ada konviksi, nggak ada perubahan hidup. Sudah ke gereja bertahun-tahun jadi orang Kristen, tetap korup, tetap abusive, tetap pemarah, tidak ada perubahan, saudara. Hatinya tetap keras. Ini yang disebut sebagai performative worship. Itu sebab pemazmur berkata, hari ini kalau engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Saudara, pada waktu kita membaca, if you hear His voice, berarti di ibadah bukan hanya kita yang menyanyi kepada Tuhan, tapi Tuhan juga berbicara kepada Anda dan saya. Tuhan berbicara kepada Anda lewat apa? Lewat khotbah seperti ini. Dan Anda perlu mendengar, jangan mengeraskan hatimu. Jangan seperti orang Israel, kata pemazmur. Di Meriba dan Masa itu mengacu kepada Keluaran 17 dan Bilangan 20. Anda bisa baca itu ketika bangsa Israel itu masuk, saudara, ke padang gurun lalu tidak ada air. Mereka itu komplain, mengeluh, daripada mati kekeringan dan kehausan, lebih baik mati di Mesir. Bisa mati sambil makan steak, barbecue, pork dan seterusnya. Tetapi ternyata saudara, Tuhan itu begitu marah karena mereka baru melihat mujizat-mujizat yang besar. 10 tulah, Laut Merah dibelah. Tapi setelah mereka lewat semua itu, mereka lupa. Itu sebab dikatakan di sana, though they had seen my work, meskipun sudah melihat pekerjaan tangan Tuhan yang begitu besar, mereka lupa dan tidak mau taat. Jadi mereka tidak mau taat bukan karena kurang bukti. Mereka tidak mau taat karena hati mereka itu keras. Mungkin tidak, saudara, orang Kristen itu nyanyi dengan begitu rupa. Wah, sampai jingkrak-jingkrak. Tapi tidak ada ketaatan dalam hidupnya. Tidak ada perubahan karakter. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Bangsa Israel aja satu generasi habis di padang gurun. Tidak masuk ke tanah berjanjian karena itu. Mereka mengikuti Allah tapi hati mereka tetap keras. Itu sebabnya saudara, yang Allah cari adalah penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya ada emosi, ada kehendak dan ada pikiran yang bersama-sama berjalan. Dan saya suka definisi William Temple di sini yang menulis, dan ini juga ada di dalam loop PPT sebelum ibadah mulai. Menyembah Tuhan itu artinya hati nurani kita itu digerakkan oleh kesucian Allah. Menyembah Tuhan itu artinya mengisi pikiran kita dengan kebenaran Allah. Menyembah Tuhan itu artinya membersihkan imajinasi kita dengan keindahan Allah. Menyembah itu artinya membuka hati kita kepada kasih Allah. Menyembah itu artinya mempersembahkan kehendak kita untuk tujuan Allah. Apakah itu yang terjadi pada Anda setiap minggu? Anda perlu jawab,
Anda perlu berespon hari ini. Jangan keraskan hatimu. Yang ketiga dan terakhir, saudara, bagaimana ibadah itu mentransformasi kita. Kita masih tetap melihat ayat yang sama. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. 40 tahun aku jemu pada angkatan ini. Karena mereka terus-menerus membangkang kepada Tuhan, maka di kalimat lain terakhir, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, ini satu hal yang sangat mengerikan. Karena apa? Karena penulis Ibrani mengutip Mazmur 95 ini di Ibrani pasal 3 dan 4. Dan ini adalah kutipan perjanjian lama yang paling komplit di perjanjian baru. Penulis kitab Ibrani itu menulis begini. Hampir mirip. Tolong David. Ini keras hati memang. Ya ini dia. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi maksudnya gini, saudara. Penulis kitab Ibrani itu memakai Mazmur 95 untuk menyatakan Kristus. Dia bilang begini, perhentian yang sejati itu bukan masalah masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7. Sabbath rest bagi umat Allah. Sebab itu barang siapa yang telah masuk ke dalam perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudara, yang dimaksud adalah Mazmur 95 itu menunjuk kepada peristirahatan yang sejati yang hanya bisa Anda miliki di dalam Kristus Yesus. Ini kaitannya dengan Injil. Ibadah itu mentransformasi Anda sejauh itu membawa Anda kepada peristirahatan yang sejati. Karena kalau enggak, saudara, Anda sama seperti generasi Israel yang tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Anda datang di dalam ibadah, Anda tidak pernah berjumpa dengan the true Sabbath rest, yaitu Kristus. Saudara, apa tahunya dari mana sih? Orang yang sudah ketemu Kristus mendapatkan peristirahatan sejati, dia bukan hanya rest from work, tapi work from rest. Tahu bedanya ya? Kalau rest from work itu ya, misalnya Anda akhir tahun kan mau liburan. Ya setelah liburan capek ternyata, perlu liburan setelah liburan, post holiday ya. Itu namanya Anda cuman perlu istirahat dari kerja. Tapi kalau Anda mendapatkan Kristus di dalam hati Anda bisa work from rest. Anda bisa bekerja karena Anda memiliki peristirahatan yang sejati itu di dalam hati Anda, yaitu Yesus. Yang pernah berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, kenapa dia bisa memberikan kelegaan itu? Karena dia adalah batu keselamatan kita. Karena Israel yang gagal mentaati hukum Allah, Kristus sempurna mentaati hukum Allah. Di atas kayu salib itu dia menanggung hukuman dosa Israel dan Anda dan saya. Dan karena ketaatan Kristus itu, Allah membangkitkan dia. Dan sekarang Anda dan saya di dalam dia, kita mendapatkan peristirahatan yang sejati. Bukan peristirahatan fisik, tapi peristirahatan jiwa kita, saudara. Dan di sanalah kita mengalami satu pembaharuan lagi. Bahwa hidupku bukanlah milikku lagi, tapi milik dia. Yang sudah mati dan dibangkitkan bagiku. Saudara, kalau Anda memahami ini, Anda tahu bahwa ibadah Kristen itu memang aneh. Aneh karena apa? Suka nyanyi orang Kristen. Tapi Anda sekarang tahu kan kenapa kita selalu nyanyi setiap minggu. Tapi ada yang lebih aneh lagi, saudara. Pada waktu Anda menyadari bahwa Yesus itu adalah peristirahatan yang sejati. Ya, ini yang terakhir, slide yang terakhir. Ada stranger things. Apa? Ada dua, saudara. Yang pertama, ibadah Kristen itu aneh karena kalau tadi yang nonton sepak bola itu nyanyi karena kebanggaan akan tim mereka.
Kalau pengantin pria nyanyi untuk pengantin perempuan karena cintanya saudara untuk mempelainya. Orang Kristen nyanyi itu karena darah. Karena hukuman mati. Aneh gak sih ada sekelompok orang kumpul di satu ruangan. Nyanyi tentang salib. Salib itu apa? Hukuman negara yang paling kejam terhadap penjahat, kriminal. Jadi kalau Yesus itu misalnya matinya di kursi listrik, saudara. Kita akan nyanyi kursi listrik setiap minggu. Kursi listrik luar biasa. Aneh kan? Anda suka nyanyi salib jadi udah biasa gitu, nggak merasa aneh. Coba Yesus matinya di kursi listrik. Hidupku dibangun di atas kursi listrik, gila kan? Saudara memang aneh. Tapi kita nyanyi semua itu bukan karena kita itu sentimental. Tetapi kita menyanyi semua itu karena apa saudara? Di balik salib itu ada kemuliaan. Di balik darah itu saudara ada keselamatan. Di balik penghinaan yang Yesus terima di atas kayu salib itu ada kemuliaan. Di balik darahnya yang ditumpahkan bagi kita ada kasih Allah. Itu sebabnya kita nyanyi. Yang terakhir yang aneh juga saudara. Kalau saya tanya kepada Anda, suara kita nih digabung dengan suara malaikat di surga, bala tentara surga yang nyanyi itu ya waktu Yesus lahir di Bethlehem, mana yang lebih bagus? Kira-kira mana saudara kalau ikut pertandingan nyanyi gitu, siapa yang menang? Ya pastilah malaikat. Gak ada yang fals. Nggak ada yang tone deaf seperti kita gitu ya. Tapi Anda tahu Tuhan lebih senang dengar suara kita. Meskipun kita nggak bisa nyanyi. Sudah tahu kenapa? Karena malaikat tidak pernah mengecap diampuni dari dosa mereka. Ditebus dari hidup mereka yang lama. Nggak pernah saudara. Anda dan saya menyadari kita orang berdosa. Datang kepada Tuhan dan diampuni, itu sebabnya waktu kita nyanyi kita bisa nangis karena kita mengalami itu. Malaikat tidak. Itu sebabnya Allah lebih suka dengar suara kita. Saya ingin memberikan kata-kata penutup bagi Anda yang belum Kristen hari ini. Anda tidak bisa menolak penyembahan. Anda pasti menyembah sesuatu. Kalau bukan Tuhan, yang Anda sembah itu mungkin sukses, mungkin kebahagiaan, mungkin kekayaan, mungkin status. Hari ini Anda dipanggil untuk datang kembali kepada Tuhan di dalam ibadah, di mana Anda memahami bahwa kalau saya tidak berfokus kepada Tuhan, saya akan masuk dalam liturgi sekuler dunia yang berfokus hanya kepada diri sendiri dan saya akan celaka. Datanglah kepada Yesus hari ini. Sembahlah Dia dan percayalah kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Bagi Anda yang sudah Kristen bertahun-tahun, Anda mungkin datang ke gereja menyanyi dengan segala hal yang Anda bawa di gereja, tapi hati Anda tetap keras. Anda mungkin percaya doktrin yang dikhotbahkan, Anda suka baca buku Kristiani yang berat-berat, tapi Anda tidak diubahkan di dalam karakter, prioritas hidup. Tuhan bicara hari ini, jangan keraskan hatimu. Today is a word of grace. Kalau Anda tidak berubah, today itu akan berakhir. Jangan menunda pertobatan. Jangan menunda penyerahan diri kepada Allah. Biarlah pikiranmu dipenuhi dengan kebesarannya, hatimu dengan keindahannya, dan kehendakmu dengan penyerahan kepada otoritasnya. Mau saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, lihatlah setiap